Pada dasarnya bahwa Agus Salim dan para kuasa hukumnya harus tahu diri, jangan banyak tingkah. Hanya satu saja kok, kalau Agus betul-betul kamu tuh merasa sakit, gak usah terlalu banyak tingkah, gak usah terlalu kau banyak action. Ya, sudahlah, kalau kau memang mau diobati, obati aja kok, banyak sekali. Sebenarnya tanpa siapa-siapapun, kalau kau memang betul-betul mau diobati, tanpa pengacara pun, kau koordinasi aja dengan Novi. Kenapa harus kok kayak gitu? Nah, kecuali kalau sudah koordinasi pengobatan Novi membuat tuh hal-hal yang lain, itu beda ya. Tapi kalau memang konstruksinya pas, kenapa? Nah ini yang sangat disayangkan. Yang gak usah lah buat seperti kayak gitu. Saya melihat juga dia teriak-teriak. Saya kadang-kadang miris juga, jengkel juga saya. Yang kau teriakin apa, Gus? Yang bikin masalah ya kamu. Gitu loh. Kau bikin masalah, kau teriak-teriak. Emang uangmu? Nah, itu kan bukan uangmu. Itu uang donatur. Apa hak kamu untuk teriak-teriak, untuk minta, itu uang saya? Sejak kapan kau dapat uang itu? Kan uluran tangan orang. Ini yang saya katakan tuh, udahlah Gus, kau tuh merendahlah, nggak usah. Udah ditolong sombong gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Kalau ditolong orang tuh merendah, bersyukur, menunjukkan syukur. Kalau dapat kayak gitu ya alhamdulillah gitu loh. Kalau seandainya pun semaksimal mungkin tidak bisa terpenuhi, ya itulah batas maksimal. Tapi kau harus bersyukur. Itu kira-kira. Jadi saya menunggu kepada masalah para donatur ini. Ada yang bertanya menggugat ya. Saya analisis pokok permasalahan. Sebenarnya kalau menurut hemat saya, pihak donatur bukan menggugat gitu loh. Pihak donatur tuh pengen meminta kepastian hukum penempatan uang tersebut fondsnya kepada siapa, sehingga sah secara hukum harus melalui penetapan pengadilan. Sebelum ditetapkan oleh pengadilan, memang sebaiknya yaitu voting tadi, voting donatur secara mayoritas. Setelah tidak didapatkan, nah pihak pengacara daripada donatur inilah mengajukan ke pengadilan, meminta penetapan itu. Sehingga setelah ditetapkan pengadilan sesuai dengan keinginan para mayoritas donatur, tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat. Siapapun, itu sah secara hukum. Menurut hemat saya kayaknya seperti itu ya. Kemarin saya sepintas mendapat itu, makanya mau digugat apa, kan saya sempat ngomong. Tapi saya analis kembali, menurut hemat saya kayaknya sepertinya pihak donatur mengharapkan penetapan yang pasti dari pengadilan sesuai dengan keputusan mayoritas donatur. Nah, sebenarnya niat daripada para donatur itu baik juga supaya jangan bias kemana-mana lagi. Nah, kita lihat begitu ya. Para donatur itu memberikan donasinya belum tentu dia orang kaya, tapi karena rasa kemanusiaan dan kepeduliannya dia turut membantu. Nah sudah seperti itu, dapat terakumulasi uang yang 1,5 M ini, loh dia aja belum tentu punya uang segitu. Kok malah disimpangkan nggak jelas, malah jadi kisruh, yang mendingan balikin. Nah, mereka juga akhirnya banyak yang tidak ikhlas. Nah inilah yang diminta voting. Kalau memang mayoritas mengatakan digunakan peruntukannya kepada yang lebih membutuhkan daripada memberikan pada orang yang tidak benar bersyukur, ya sah secara hukum kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan. Kira-kira begitu. Lagi-lagi pengadilan ya? Ya pengadilan dong. Pengadilan merupakan kekuatan hukum yang menetapkan sah atau tidaknya uang tersebut diperuntukkan untuk siapa, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Kan gitu. Karena yang minta itu kan para donatur secara mayoritas. Agus gak bisa nolak, Novi gak bisa nolak, jadi Sumarman bisa nolak karena uang donatur. Nah, uang gue kok lo yang ribut. Nah, kira-kira kasarannya seperti itu ya. Benar. Balik lagi ke mediasi kedua yang Novi walkout kembali itu ya, menyayangkan nggak sih dengan sikap Brian Praneda ini yang tidak lagi menjadi kuasa hukum Novi, dan beliau itu beralasan bahwa sudah tidak sepemahaman lagi dengan Novi. Dengan adanya walkout itu juga dia tidak menduga akan seperti itu gitu, intinya kayak gitu. Ya itu hak dan urusan dia ya. Saya tidak mau mencampuri hak daripada seseorang untuk melakukan langkah tindak lanjut. Tapi kalau saya sebagai lawyers, saya mempunyai etika, saya mempunyai kode etik.
Saya tidak sependapat dengan klien bukan pada saat itu. Setelah pulang, dia ngomong, saya tidak sependapat dengan apa yang kamu lakukan. Ya sudah, saya mundur lah. Tapi jangan frontal di situ. Kalau saya ya, itu urusan dia, saya nggak mau campur. Saya nggak mau campur. Apapun itu kan hak dia, bukan hak saya. Tapi kalau saya sebagai lawyer, saya akan melakukan itu karena apapun alasannya. Namanya klien itu harus dilindungi hak-haknya. Lah berarti kalau seandainya saya melepaskan klien saya di tengah pertempuran, sama dengan saya manusia tidak bertanggung jawab. Itu saya ya. Nah, yang lain silakan saja. Jadi jangan kita euforia, jangan kita merasa bahwa saya tuh melepaskan klien saya terus saya hebat. Tidak. Justru disitulah saya tuh sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang merupakan kuasa diberikan kepada saya. Masalah saya tidak sependapat nanti dong. Kira-kira begitu. Nanti setelah di belakang, jangan lebih mengedepankan emosional daripada rasional. Itu kalau saya. Nah, apapun alasannya, kan sudah sepakat dengan klien, ya saya harus menghormati klien juga. Kalau saya tidak sependapat nanti, saya duduk satu meja lagi pada saat menandatangani kuasa, di situ juga saya mengatakan pengunduran diri, tapi orang tidak ngerti. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Ini kan etika, ya. Nah, kalau seperti saya enak-enaknya gitu, nanti klien mikir, wah besok-besok gue nggak mau dong katanya kan. Kok saya enaknya aja ngeletakin saya. Nah, tahu kayak gitu dulu nggak mau gue kan gitu. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak cuplikan video yang cukup menarik yang disampaikan oleh Irjen Pol Purnawirawan Riki. Beliau berpendapat tentang polemik dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan atau yang beliau tekankan dalam cuplikan video ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya uang itu bukan miliknya si Agus Salim, bukan miliknya Pratiwi Novianti, bukan miliknya Denny Sumargo, tetapi uang itu adalah miliknya dari para donatur. Pernyataan dari seorang purnawirawan ini sesungguhnya sesuai dengan harapan dari netizen Indonesia, sesuai dengan harapan dari para donatur. Dan yang ingin saya tekankan di sini, bahwa para kuasa hukum dari si Agus Salim maupun Agus Salim dan keluarganya itu, Anda lagi dan lagi saya katakan bahwa sesungguhnya, semestinya Anda itu tahu diri. Sekali lagi, tahu diri. Di mana kira-kira rasa malu Anda? Di mana kira-kira perasaan Anda? Anda begitu berambisi dengan uang 1,5 miliar itu. Padahal jelas, uang itu bukan miliknya si Agus Salim. Uang itu bukan miliknya Pratiwi Novianti. Uang itu bukan miliknya Denny Sumargo. Uang itu adalah miliknya dari para donatur. Itu pada poin yang pertama. Lalu pada poin yang kedua, dari penjelasan Pak Riki ini, mau menegaskan kepada kita semua, bahwa dalam polemik kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini, sesungguhnya adalah sebuah persoalan yang begitu sederhana. Tetapi karena seorang Agus Salim adalah pribadi yang terlalu serakah, pribadi yang tidak tahu diri, pribadi yang terlalu ego, pribadi yang lupa diri, pribadi yang tidak tahu bersyukur, maka terjadilah polemik ini semakin ribet dan semakin meluas. Jujur, awal-awal dulu, bagi kita yang mengikuti tentang perkembangan dari kasusnya Teh Novi dan Agus Salim ini, sesungguhnya dalam podcast kedua bersama Bang Denny Sumargo, mungkin persoalan ini sudah selesai. Siapa sangka bahwa seorang Agus Salim tiba-tiba menghadirkan seorang Farhad Abbas, menghadirkan seorang Zainuddin sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum.
inilah awal mula di mana sesungguhnya bahwa Agus Salim bersama keluarga sudah salah melangkah, sudah salah mengambil sebuah keputusan. Karena kita yang mengikuti kasus ini, kalau memang tidak ada hadirnya seorang Farhad Abbas atau tidak hadirnya seorang Zainuddin kala itu, mungkin hari ini Bang Ica yang saat ini dalam persiapan untuk operasi di Singapura bersama Tenovi itu, mungkin belakangan matanya si Agus Salim mungkin sudah duluan berobatnya. Tetapi apa yang terjadi? Karena keegoisan, karena kerakusan, karena hawa nafsu yang dimiliki oleh seorang Agus Salim dan keluarga ini benar-benar tidak tahu diri. Saya pikir apa yang dijelaskan oleh Irjen Pol Purnawirawan Pak Riki ini sungguh luar biasa. Secara jelas mau mengingatkan kepada Agus Salim dan keluarga, hentikanlah sandiwaramu, hentikanlah kemunafikanmu. Sesungguhnya apa yang dilakukan, apa yang didramatisasi, apa yang diekspresikan oleh seorang Agus Salim kepada media, kepada kita semua, membuat kita semakin jijik, membuat kita semakin muak, membuat kita semakin tahu bahwa kata main cantik yang dilontarkan oleh seorang Agus Salim kala itu terbukti hari ini bahwa ada begitu banyak sandiwara, ada begitu banyak kebohongan yang diproduksi oleh Agus Salim dan keluarganya, oleh Farhad Abbas dan kawan-kawannya itu. Bila pada akhirnya surat kuasa elektronik yang dikeluarkan oleh Bang Pablo Benua, Denny Sumargo, kuasa hukum dari para donatur, menjadi sebuah keputusan di pengadilan nanti, dan sampai saat ini kita ketahui bersama-sama bahwa hampir semua para donatur itu mereka menginginkan agar uang donasi itu dipergunakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Pada akhirnya seorang Agus Salim hanya bisa gigi jari. Agus Salim saat ini dia terlena karena ada begitu banyak lawyer, ada begitu banyak kuasa hukum yang mendampinginya. Tetapi perlu diingatkan bahwa uang itu bukan miliknya si Agus Salim, bukan miliknya Pratiwi Novianti, bukan miliknya seorang Denny Sumargo, tetapi uang itu sah adalah milik dari para donatur. Saya berharap bahwa para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim ini bisa introspeksi diri. Sekalipun seorang Alvin Lim yang mengeluarkan pernyataan keras bahwa menantang seorang Pratiwi Novianti untuk menyiram mukanya sendiri dengan uang 3 miliar rupiah itu, bagi saya itu adalah tantangan konyol. Kalau Anda seorang Alvin Lim punya hati nurani, kalau Anda memang seorang Alvin Lim yang punya rasa kemanusiaan, seperti kata-katamu itu, dan memang benar bahwa kamu punya uang 3 miliar itu, apa bandingnya dengan uang yang 1,5 miliar rupiah? Lebih baik uang 3 miliar rupiah itu Anda pergunakan untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim. Kalau memang Anda punya rasa empati, tidak perlu Anda menantang seorang Pratiwi Novianti. Karena seorang Pratiwi Novianti saat ini, dia mau menunjukkan kepada kita semua bahwa dia benar-benar mau menjaga amanah dari para donatur, mau menjaga moral dari para donatur, mau menjaga kepercayaan dari para donatur. Sayang sekali, banyak sekali kuasa-kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim yang blunder. Farhad Abbas pun sama. Seringkali memproduksi persoalan baru, membuat laporan baru, sehingga persoalan dari Agus Salim ini melebar kemana-mana, bertele-tele, sampai hari ini tidak ada proses penyelesaian. Sudah banyak pihak yang speak up, yang bersuara, tetapi
Para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim ini terlalu ego pula. Mereka tidak sadar. Mereka tidak paham bahwa uang itu adalah miliknya para donatur. Terlalu ego. Memaksakan kehendak bahwa uang itu adalah miliknya Agus Salim. Logika akal sehat kita pasti akan bertanya, kalau uang itu adalah miliknya Agus Salim, apakah itu adalah tetesan keringat dari seorang Agus Salim? Nyatanya tidak. Apakah itu uang adalah tetesan keringat dari seorang Pertiwi Novianti? Nyatanya tidak. Denny Sumargo pun nyatanya tidak. Sehingga banyak netizen, banyak orang-orang yang speak up bahwa uang itu adalah miliknya para donatur. Dan kalian yang para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim saat ini semestinya tahu diri pula. Sangat disayangkan. Hanya karena dengan uang 1,5 miliar itu, nilai profesionalitas Anda, nilai integritas Anda, nilai kredibilitas Anda sebagai seorang advokat, sebagai seorang kuasa hukum, itu tercoreng di mata kami netizen Indonesia yang mengikuti perkembangan dari kasusnya Pertiwi Novianti dan Agus Salim dalam kasus uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah ini. Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen Indonesia yang rasa-rasanya mereka sudah muak, yang rasa-rasanya mereka sudah jijik, sudah enak dengan si Agus Salim ini. Inilah komentar dari netizen Indonesia. Dan mari kita simak bersama-sama. Hidup Pak Brian! Hidup Pak Brian! Aku sakit! Aku buta! Apa cita? Apa cita? Aku buta! Aku sakit! Kenapa seluruh dunia mengecam Agus? Agus buta! Agus buta! Agus sakit! Agus bukan orang jahat! Agus bukan orang jahat! Agus bukan orang jahat! Agus bukan orang jahat! Agus buta! Agus sakit! Hei Agus, ya, kau jangan sibuk-sibuk bilang mengekspor kau aja kalau nggak masuk dalam kalau nggak masuk kontennya Novi, nggak tahu orang kau buta, bodoh. Kok mengekspor repot itu kau kalau nggak masuk ke kontennya Novi, nggak tahu orang kau mata buta. Itu pun dipermasalahkan. Netizen Mbak Novi. Ya kalau nggak kena netizen nggak dapat uang sumbangan kau. Berterima kasih kau sama netizen, bodoh. Ya kalau Ted Nopinya mau memberitahu ke netizen, biarlah. Kau juga kalau nggak ada Ted Nopi, mana ada orang menyumbang kau. Ah, nggak ada si Agus ini sok apa, sok inilah. Iya, saya paham, saya mengerti. Tak kemana-mana dia. Terima kasih sama orang Mbak Novi, memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Nggak ada ke keluarga kau aja mengarang-arang cerita Agus. Statement apa? Kau rekayasa semua ucapan. Banyak kali kau merekayasa ucapannya Gus ya. Nggak tahu berterima kasih kau memang. Menyalah-nyalakan netizen lah, menyalah-nyalakan Mbak Novi lah, kejam-kejam segala macam kau bilang. Kalau nggak kena Mbak Novi, kalau nggak dipakai, nggak dimasukkan kontennya, dia nggak tahu orang kau matanya buta, bodoh.
Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus sakit. Mbak Nopi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Nopi deh, gitu. Kau sakit juga kena mulut kau. Ya, kau nggak mikir sakitnya perasaan si Aji kena mulut kau. Kau bilang kau sakit, tapi kau nggak memikirkan sakit hatinya si Aji. Hah? Kalau Mbak Nopi jadi Agus, betapa sakitnya aku. Coba kau lemparkan lagi. Betapa sakitnya hati si Aji kena mulut kau. Kau balikkan lagi ke Aji. Hah? Karena mulut kau lah si Aji sakit hati. Kau bisa bilang kau sakit, tapi kau nggak mikirkan si Aji. Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Nopi ke Agus? Bagaimana perasaan si Aji ke Agus? Hah? Bagaimana perasaan si Aji? Hah? Kau cuma memikirkan diri kau, tapi kau nggak mikirkan si Aji. Oh, egois kau. Mana? Sampai Agus depresi loh Mbak Nopi. Terakhir istri Agus ngajakin Agus bunuh diri. Bunuh diri. Sosok bunuh diri deh. Kau depresi. Si Aji nggak depresi sekarang itu dia. Lebih depresi lagi dia. Gara-gara mulut kau jadi kena kasus dia. Coba mulut kau nggak terlalu galak, terlalu judes, nggak menyakitkan hati orang, nggak akan jadi seperti ini. Iya, tolong deh Mbak Nopi. Kenapa Gus bilang Mbak Nopi kejam? Ya, bukan kejam masalah don. Nggak sadar diri kau bilang Nopi kejam lah segala macam lah. Kau bawa lagi nama-nama ini, nggak genah kau Gus. Pergilah kau. Jadi usut punya usut ternyata Agus gak sedih banget lagi. Nggak sedih banget lagi, tapi nangis. Agus nggak sedih lagi, tapi nangis. Agus sakit. Agus buta. Agus nggak sedih. Tapi Agus sakit. Guys, video Agus yang ini udah lihat EPP kalian belum guys? Tapi kenapa semua dunia? Kenapa guys? Pagi-pagi bukan serangan Padan, malah serangan Agus. Komentar-komentar netizen bikin ngakaknya kita review. Air mata Agus nggak ada bu. Mana air mata? Tapi kenapa seluruh dunia mengecam Agus? Siram lah. Aku bisa rasain apa yang dirasakan Agus, pasti rasa sedih dan mendalam. Tolonglah dia Tuhan, segera air rasa sakitnya dan segeralah tempatkan dia. Pagi-pagi nungguin serangan fajar, mana nebak bau mik. Setelah Agus sedih terbitlah Agus bukan orang jahat. Ya Allah, ambillah dia supaya tidak merasakan sakit lagi ya Allah. Kok aku sedih banget lihat Agus seperti ini ya. Allah, angkatlah rasa sakitnya dan tempatkanlah Agus sedih. Agus sedih sama aku juga sedih. Jam 1.30 belum juga datang serangan. Laki-laki tidak bercerita, tapi Agus cerita. Mana pakai mic lagi. Air matanya mana sih sama. Baru juga bangun tidur dikasih tontonan yang bikin ngantuk lagi. Itu mic-nya mau dimakan terus nggak boleh. Dan dia kayaknya pantas banget kalau nyanyi rock. Selama ini aku sakit. Aku orang sakit. Aku orang sakit. Aku orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengencam Agus? Selama ini Agus sakit, Agus ini orang sakit, orang buta. Tapi kenapa semua mengecam Agus? Ada-ada aja netizen kita nih. Pemirsa sekalian, dalam
cuplikan video di season terakhir ini ada beberapa komentar, entah itu dari netizen maupun dari Bunda Korla, dan juga ada beberapa cuplikan video yang kita simak terkait dengan parodi kepada si Agus Salim ini. Sesungguhnya sandiwara kebohongan yang diproduksi oleh Agus Salim dan para kuasa hukumnya ini sudah diketahui semua oleh netizen, sehingga apa yang dikatakan oleh Agus Salim ini diledekin kembali oleh netizen. Karena apapun dikatakan oleh Agus Salim saat ini, kita netizen Indonesia yang mengikuti kasus ini dari awal sudah mengetahui dengan baik bahwa ini semua adalah dramatisasi, kemunafikan dan kebohongan yang ditunjukkan oleh Agus Salim. Demi apa? Demi ambisinya untuk mendapatkan uang 1,5 miliar rupiah itu. Atau mungkin dia berharap bahwa ada donatur yang mau menaruh empati kepada si Agus Salim ini. Bagi saya secara pribadi, mungkin tidak ada donatur lagi yang berempati untuk memberi bantuan kepada si Agus Salim ini. Kenapa? Karena seorang Pratiwi Novianti saja dicampakkan oleh seorang Agus Salim. Sosok Pratiwi Novianti yang kita ketahui sudah berjuang semaksimal mungkin, berempati untuk meringankan beban penderitaan dari seorang Agus Salim. Pada akhirnya Mbak Novi ini saja dikhianati. Bagaimana hancurnya hati dari para donatur yang pada awalnya mereka punya niat yang baik, punya akad yang baik, punya amanah yang baik, punya tujuan yang baik, bahwa mereka memberikan uang donasi itu untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Tetapi pada akhirnya diduga, diketahui bahwa uang itu disalahgunakan oleh Agus Salim dan keluarganya. Sehingga ada rekaman suara yang kala itu sempat viral. Seorang Agus Salim dan mengungkapkan bahwa saya mau main cantik. Tetapi di sini sesungguhnya innalillahi wa innalillahi rojiun itu pantas kita sematkan kepada si Agus Salim ini. Karena semua kebohongannya dia, semua kemunafikannya dia, semua dramatisasinya dia, sudah kita ketahui bersama-sama. Bagi saya secara pribadi, hadirnya para kuasa hukum baru yang mau membela si Agus Salim ini, sesungguhnya mereka juga punya kepentingan, mereka juga punya ambisi tertentu yang bukannya mau menunjukkan tentang kebaikan, tetapi mereka mau mengambil momen ini demi keuntungan mereka sendiri. Entah itu mau branding dirinya mereka, ataukah mau numpang viral di kasusnya Agus Salim ini, kita semua pun tidak tahu. Tetapi bagi saya secara pribadi, dugaan itu pantas kita sematkan kepada manusia-manusia yang sedang mencoba untuk memanfaatkan momen dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini untuk membranding diri mereka sendiri. Bagi saya secara pribadi, Agus Salim saat ini boleh saya katakan sebagai korban. Karena dia sudah bertemu dengan banyak orang yang sudah menghasut dia sana sini, sehingga matanya dia semakin hari bukannya mendapatkan pertolongan untuk pengobatan, tetapi semakin hari mungkin akan semakin buta dan mungkin akan selamanya dia menjadi orang buta. Coba kalau dia ikut sarannya Tenovi kala itu, uang itu ditarik ke rekening yayasan agar penggunaan keuangan dari para donatur itu jelas. Karena para donatur memberikan donasi itu bukan untuk bayar cicilan rumah, bukan untuk bayar utang, bukan untuk dibagi-bagikan kepada keluarganya Fafa, atau bukan untuk diserahkan kepada orang tuanya di Aceh sana. Tetapi karena ketahuan bahwa uang 198 juta itu sudah disalahgunakan oleh si Agus Salim, makanya seorang Pratiwi Novianti alias Tenovi
Dia harus menjaga amanah dari para donatur, menjaga kepercayaan dari para donatur. Karena uang itu ada berkat kerja keras dari seorang Prativi Novianti dan Denny Sumargo, bukan dari si Agus Salim. Agus Salim kita masyarakat Indonesia bisa mengenalnya karena berkat kerja keras dari seorang Prativi Novianti dan Denny Sumargo. Bukan dari seorang Farhad Abbas. Bukan dari para kuasa hukum yang saat ini sedang mendampingi Agus Salim. Sehingga dalam awal cuplikan kata tadi, saya mengatakan bahwa tahu diri, tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Jangan buat diri seolah-olah paling hebat. Jangan buat diri seolah-olah uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Di mana kira-kira hati nurani kalian? Di mana kira-kira logika akal sehatnya kalian? Kami sebagai masyarakat Indonesia, kami sebagai netizen yang menyimak kasus ini dari awal, kami itu merasa jijik. Jijik dengan dramanya dari seorang Agus Salim. Jijik dengan dramanya dari seorang Farhad Abbas dan para kuasa hukum yang saat ini sedang berkuar-kuar menunjukkan kehebatan kalian. Sayang sekali, integritas Anda, kredibilitas Anda hancur hanya gara-gara Anda mau berusaha untuk membela orang yang salah untuk menjadi benar. Tetapi di mata kami netizen, apa yang kalian lakukan itu hanyalah sebuah sandiwara, hanyalah sebuah dramatisasi. Karena pada akhirnya kami tahu bahwa uang itu akan diputuskan oleh donatur, bukan oleh seorang Prativi Novianti, bukan oleh seorang Denny Sumargo, atau bukan oleh seorang Agus Salim yang tidak tahu diri itu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ini bisa berguna buat kita semua, bisa menginspirasi kita agar di suatu hari nanti bila kita mendapatkan sesuatu atau mungkin mengalami musibah yang sama seperti si Agus Salim ini, ingat, jangan pernah kita mencampakkan orang yang sudah berempati kepada kita, yang sudah meringankan beban penderitaan kita. Setidaknya sebagai pribadi, sebagai manusia, Anda dan saya, kita harus tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada orang-orang baik yang berempati untuk meringankan beban penderitaan kita. Mungkin itu saja cuplikan video yang bisa saya persembahkan dan komentar singkat dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau komentar saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.